Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Aulia Karismi dengan NIM 2103014130099. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait simulasi produksi polipropilena atau PP yang dilakukan pada software atau perangkat lunak berupa Skylab. Polipropilena atau PP merupakan salah satu polimer termoplastik yang paling luas penggunaannya di dunia, mulai dari kemasan makanan hingga komponen otomotif yang lebih kompleks. Produksi PP secara industri umumnya menggunakan proses polimerisasi koordinasi dengan bantuan katalis Ziegler-Natta. Katalis Ziegler-Natta adalah campuran senyawa kimia yang digunakan untuk mempolimerisasi olefin atau satu alkena menjadi polimer berat bermolekul tinggi dengan struktur yang tersusun secara rapi. Untuk mengoptimalkan produksi dan memahami perilaku reaktor produksi polipropilena ini, diperlukan stimulasi pemodelan yang mampu memprediksi konsumsi monomer dan pembentukan massa produk atau propilena terhadap waktu. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain yang pertama adalah untuk membangun model matematika pengurangan monomer propilena dalam reaktor batch, yang kedua untuk mensimulasikan profil konversi reaksi menggunakan perangkat lunak Scilab versi 2026, dan yang terakhir untuk menganalisis akumulasi massa produk propilena yang terbentuk selama durasi reaksi tertentu. Pada dasar teori, ada beberapa pemahaman yang perlu kita pahami sebelum kita melaksanakan simulasi. Yang pertama itu adalah dasar teori terkait reaksi polimerisasi. Mekanisme utama dalam pembentukan polipropilena ini adalah tahap yang kita sebut sebagai propagasi, di mana molekul monomer terus ditambahkan ke pusat aktif katalis. Bersama propagasi ini dapat dilihat seperti yang sudah saya sajikan pada slide, di mana M ini merupakan monomer propilena dan Kp merupakan konstanta laju propagasi. Lalu dasar teori kedua yang perlu kita pahami adalah pemodelan matematika. Pemodelan matematika yang kita gunakan pada proses propagasi ini adalah model matematika ODE atau Ordinary Differential Equation. Dapat dilihat pada persamaan propagasi yang sudah saya jadikan ini, reaktan utamanya berupa M atau monomer propilena. Maka dengan demikian, laju M berkurang seiring berjalannya waktu dapat ditulis sebagai dm per dt sama dengan min Kp dikali M dikali Y0, di mana Y0 sebagai konsentrasi pusat aktif katalis dalam keadaan steady state, Kp merupakan konstanta laju propagasi dalam kesatuan liter per mol second, dan yang terakhir adalah M atau konsentrasi monomer propilena awal sebanyak mol per liter. Metodologi simulasi. Pada metodologi simulasi ada beberapa data parameter yang harus kita set sebelum melaksanakan simulasi. Antara lain yang saya set sendiri adalah konsentrasi awal atau M0 sebanyak 2,5 mol per liter, volume reaktor kita set sebanyak 500 liter, lalu laju propagasi sebesar 0,15 liter per mol second, massa molar propilena sebesar 42,08 gram per mol, dan waktu simulasi diset selama 3600 detik atau selama 1 jam. Pada algoritma Scilab, simulasi ini diselesaikan menggunakan fungsi ODE dengan metode integrasi numerik untuk menghitung konsentrasi M pada setiap interval waktu dt. Algoritma Scilab sendiri mendefinisikan parameter yang sudah saya sebutkan tadi, membuat fungsi ODE yang juga sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, lalu kita mengintegrasikan parameter sudah diset dengan fungsi ODE yang sudah dibuat, lalu kita menghitung massa polipropilena yang terbentuk seiring berjalannya waktu, dan kita membuat plot profil konsentrasi dan konversi terhadap waktu. Hasil dari running simulasi pada software Scilab menunjukkan bahwa terjadinya penurunan eksponensial pada konsentrasi monomer. Berikut ini merupakan gambar yang sudah diperjelas, dan berikut merupakan gambar asli dari Scilab sendiri. Berdasarkan hasil simulasi, konsentrasi monomer propilena mengalami penurunan eksponensial seiring bertambahnya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi sangat bergantung pada ketersediaan monomer di dalam reaktor. Lalu untuk akumulasi massa propilena sendiri dapat dilihat bahwa akumulasi ini mengalami peningkatan yang tajam seiring berjalannya waktu. Konversi reaksi meningkat secara asimptotik, massa propilena yang terbentuk berbanding lurus dengan jumlah monomer yang terkonsumsi. Pada akhir durasi, seperti yang dapat dilihat, sistem mencapai konversi signifikan yang dikonversi dari satuan molar menjadi satuan massa menggunakan berat molekul propilena. Berat yang didapat dari hasil konversi ini berupa 52,36 kg, dan konversi yang tercapai sebesar 99,5%. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah simulasi produk propilena ini berhasil menunjukkan bahwa dinamika perubahan fase dari monomer menjadi polimer. Di model ini membuktikan
bahwa reaksi yang terjadi memerlukan kinetika order 1. Penurunan konsentrasi monomer mengikuti kinetika order 1 terhadap konsentrasi katalis dan monomer itu sendiri. Lalu penggunaan Scilab versi 2026 ini dapat mempermudah estimasi kapasitas produksi harian melalui perhitungan masa produk akhir secara digital. Lalu model matematika DE yang dibangun ini berhasil merepresentasikan dinamika perubahan fase dari monomer menjadi polimer dalam reaktor batch. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.